Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, sebelumnya perkenalkan saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Terbuka UT Daerah Lampung. Nama saya adalah Fatma Yuniati, NIM 857046909, Prodi FKIP S1 PGSD Matkul Pratikum IPA di SD Salut Banjaraku. Oke, baik, di sini saya akan melakukan tugas praktik guna untuk memenuhi tugas Pratikum IPA di SD, yaitu dengan judul mengamati perkembangbiakan tumbuhan, struktur bunga lengkap, struktur pada bunga sepatu. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pembahasan perkembangbiakan tumbuhan pada bunga lengkap adalah di mana bunga dapat melalui proses penyerbukan dan pembuahan, yang di mana bunga memiliki organ reproduksi jantan atau benang sari dan betina atau putik dalam satu bunga. Oke, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan, yaitu 1. Bunga sepatu 1 buah, 2. Pinset 1 buah, 3. Pisau 1 buah, 4. Kamera zoom HP, dan 5. Modul Pratikum IPA di SD opsional. Halo, hai, mari kita lihat yuk, gimana sih bentuk bunga sepatu itu. Nah, sini. Nah, inilah bentuk dari bunga sepatu. Tanaman bunga sepatu ini termasuk tanaman bunga lengkap ya. Dan saya akan menjelaskan secara singkatnya bunga sepatu. Bunga sepatu adalah tanaman hias tropis yang populer karena keindahan dan variasi warnanya. Selain warna merah yang saya pegang ini ya teman-teman, ternyata ada lagi loh warnanya, warna pink dan warna putih. Selain menarik, bunga ini juga mudah dirawat dan sering dijumpai di pekarangan rumah maupun taman. Oke, mari kita simak dan amati struktur dari bunga sepatu. Baik, pertama kita siapkan 1 tangkai bunga sepatu, pinset, dan juga pisau ya. Selanjutnya, marilah kita amati bersama-sama. Struktur bunga sepatu adalah salah satu contoh bunga lengkap dan atau bunga sempurna. Yang pertama, perhatikan kita mengamati dasar bunga sepatu, yaitu kelopak bunga yang memiliki warna hijau, yang bentuknya memanjang dan runcing, yang berfungsi sebagai pelindung bagi bunga saat masih menguncup atau kuncup. Lalu kemudian kita beralih ke mahkota bunga, yang berfungsi untuk menarik perhatian para serangga dan sehingga membantu proses penyerbukan loh. Warna mahkota bunga merah dan merah tua. Di bagian bawah di dekat kelopak bunga yang terbentuknya lebar, dan di bagian atas dan semakin menyempit dan agak runcing di bagian bawah. Selanjutnya yaitu kita mengamati benang sari yang berfungsi untuk menghasilkan dan melepaskan serbuk sari yang diperlukan pada saat proses penyerbukan. Jumlah benang sari pada bunga sepatu tersebut berjumlah 68 buah. Oke, kita lihat dan amati tangkai dan kepala benang sari pada bunga sepatu. Kita ambil satu dengan menggunakan pinset, yaitu kita lihat yang di atas yang seperti debu berwarna kuning, yaitu adalah kepala benang sari. Yang di bawahnya berwarna pink itu adalah tangkai sari. Dan selanjutnya yaitu bagian putik yang berfungsi sebagai alat reproduksi pada bunga betina, dan putik bunga sepatu terletak di tengah dan memiliki kepala putik yang berwarna merah tua dan berbentuk bulat yang berjumlah 5 cabang. Nah, berikut ini adalah kepala putik ya teman-teman. Dan untuk melihat tangkai putik, kita harus melebarkan bunga sepatu tersebut. Dan di sini sudah terlihat tangkai putik berbentuk ramping dan memanjang di atas benang sari. Bagian terakhir yaitu kita akan melihat bakal buah atau ovarium, alat reproduksi pada bunga sepatu. Untuk dapat melihat bakal buah atau ovarium pada bunga sepatu, kita memerlukan bantuan pisau atau pinset, dan mari kita lakukan secara hati-hati.
Dan setelah tangkai putik terbelah, kita bisa melihat adanya bakal buah atau ovarium yang berbentuk oval dan letaknya di dasar putik. Jadi kesimpulannya adalah bunga sepatu merupakan bunga lengkap yang mengandung atau memiliki seluruh komponen bunga seperti dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.